Jadi banyak perusahaan pipa khususnya tuh fokusnya tuh ke air bersih gitu. Tapi kenapa Aqualoka tuh justru malah memilih hal yang menantang, yaitu air limbah gitu. Nah ceritanya gimana tuh Pak? Nah, inilah tantangannya. Kalau pipanya semuanya di air bersih, perusahaan lain kenapa nggak pikirin untuk air limbahnya? Nah, sayalah di situ dengan posisinya. Memakaikan air itu adalah sesuatu yang kita butuh. Semua kehidupan kita semua harus pakai air. Nah, jangan lupa kita harus hemat air juga. Bukan cuma pakai. Emang kita adalah negara archipelago ya, banyaknya pulau-pulau. Tapi tetap banyak tempat di Indonesia itu banyak sekali tidak ada air. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Nisa di podcast Ngopi, Ngobrol Perihal Sanitasi. Podcast ini langsung berkolaborasi dengan YC Indonesia dan Sato by Lixil Jepang. Jadi ini adalah produk toilet yang hemat air dan mudah pemasangannya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas isu yang gak pernah orang bicarakan, yaitu terkait air limbah domestik. Hari ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa yang sejak 2012 sudah berkontribusi di bidang air bersih dan sanitasi dan perpipaan juga. Beliau juga merupakan direktur utama dari Aqualon Group. Nah, jadi hari ini kita langsung aja ngobrol langsung dengan Bapak Anton Laminto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Nisa, apa kabar? Baik Bapak, gimana kalau Bapak sendiri kabar? Saya baik sekali, Lampung, Oke. wah cerah sekali hari ini. Cerah atau panas Pak? Cerah dan panas. Cerah dan panas. Mataharinya memang ada 5 Pak di sini. Oh 5, tambah satu lagi dari saya. Oke. Oke, dari informasi yang udah saya dapatkan nih, Bapak ini pengalamannya di bidang karir ini sangat luar biasa ya, sangat amat luar biasa. Dan Bapak juga sudah berpengalaman di beberapa perusahaan gitu, bahkan hingga sekarang. Dan kurang lebih Bapak sudah 2 dekade ya untuk di bidang manufaktur dan material ini gitu. Oke, jadi mungkin saya minta Bapak kenalin siapa sih sosok Bapak Anton Laminto ini. Mungkin Sobat Ngopi ini pengen tahu nih Bapak ini siapa. Silakan Bapak. Terima kasih Nisa. Oke. Ya, gampang-gampang aja ya. Hari ini kan kita nyantai ngopi nih. Saya ditungguin ngopinya mana sih? Ya. Jadi saya tuh emang sudah perusahaan ini udah lama ya. Tapi sebelumnya terbentuk dari 2012. Ya, jalan terbangnya saya tuh dari 2005. Jadi perpipaan ini sudah lumayan lama, dari mainnya air bersih ya untuk PDAM dan lainnya. Dan saya lihat Indonesia itu kurang untuk di air limbah. Sanitasi ini beda dengan luar negeri yang saya pernah di luar juga. Dan saya bisa bilang perhatikanlah apa sih yang di Indonesia ini yang kita butuh. Bukan cuma di air bersih tapi juga air kotor harus dibersihkan dulu. Apalagi banyak air itu kan ya pastikan menyerap ya ke bumi dan kita akan konsum lagi. Jadi harus yang pastikan aliran ini semua bersih lagi ulang dan kita konsum lagi. Nah itu kepentingannya yang saya lihat. Dan juga harus dirubahkan lah mindsetnya Indonesia dan juga bukan Indonesia. Makanya kita juga ada program-program yang baru dengan posisi kayak SDG, dengan yang untuk global climate change, dan juga apa sih yang kita bisa contribute di posisi kita. Nah, bedanya tuh mungkin ya lihat di luar negeri yang mana mereka sudah mulai untuk care dengan urusan air bersih, air kotor juga. Kayak contoh di Singapura, Indonesia itu belum. Jadi ya kita harus mulailah 2012 lah terobosannya gitu. Oke Sobat Ngopi, jadi itu tuh mindset masyarakat Indonesia tuh harus berubah yang tadi udah dibilang sama Bapak Anton. Dan kita harus care dan peduli sama sanitasi di sekitar kita gitu. Dari informasi yang saya dapat juga ya Pak, Bapak ini adalah lulusan dari salah satu universitas di luar negeri yaitu Australia. Dan kalau saya lihat untuk jurusannya itu agak ini ya melenceng ya Pak sama bidang yang Bapak geluti sekarang gitu. Jadi kenapa Bapak bisa tertarik gitu di bidang sanitasi? Oke. Ini sih sedikit surprise lah, tapi juga nggak surprise sih ya. Jadi emang kuliahnya saya itu di komputer. Jadi beda dengan apa yang sekarang di manufaktur. Nah, cuman sebagai komputer kita belajarnya kan logika, algoritma dan sekiannya. Itu juga sama dengan kehidupan kita. Jadi apapun yang kita perbuat harus ada logikanya.
Ya apalagi kan urusan dengan perpipaan ini atau kita bilang air dan sekian itu ya mirip semuanya. Jadi kalau kita ada air yang kotor dan kita konsum, ada yang kita akan sakit. Jadi gimana nih untuk kita betulkan alurannya gitu. Jadi saya sebenarnya nih generasi kedua untuk urusan usaha perpipaan. Jadi saya punya keluarga itu emang dari bahan bangunan dan kita bermulai kan untuk eksplorasi ke manufaktur. Nah, kita lihat ada potensi dan juga ada solusi yang lain yang kita bisa kasih negara ke warga-warga di Indonesia juga. Nah, itulah yang saya jadi passion untuk gimana nih saya bisa lihat yang dari luar negeri punya yang beda, saya bawa pulang lah ke Indonesia. Atau saya bisa kembangin lagi yang di luar tuh beda dari Cina, Singapura, Malaysia. Nah itulah yang saya bilang eksplorasikan negara lain dan kita balikkan ke Indonesianya untuk Indonesia lagi. Oke. Kalau dilihat dari latar belakang Bapak tadi itu kan Bapak dari komputer gitu ya. Nah itu berarti sanitasi itu nggak memandang lah ya Pak untuk latar belakangnya gimana gitu. Oke, langsung kita move ya Pak. Jadi banyak perusahaan itu perusahaan pipa khususnya tuh fokusnya tuh ke air bersih gitu. Tapi kenapa aku waktu itu justru malah memilih hal yang menantang yaitu air limbah gitu. Nah ceritanya gimana tuh Pak? Nah inilah tantangannya. Kalau pipanya semuanya di air bersih, perusahaan lain kenapa nggak pikirin untuk air limbahnya? Nah saya lah di situ dengan posisinya. Kalau bilang blue ocean sama red ocean nih, gimana nih? Saya lah ikannya di luar ocean itu. Nah sebenarnya sih emang kita juga di bidangnya pipa air juga. Air bersih itu salah satu yang kita masukin ke SDG 6. SDG 6 itu di dalamnya termasuk air bersih, pengolahan air kotor, perpipaan, kerjasama dengan lokal kelompok. Itu yang mana pengaruhkan dengan SDG 6-nya kita. Nah, itu yang saya lihat passionnya itu janganlah kita pikirkan cuma air bersih untuk dikonsum, tapi jangan lupa kita juga harus apa yang kita konsum membalik ke bumi dan kita membuat baru lagi air. Soalnya kan evaporasi udah naik ya, klimatnya change-nya udah banyak sekarang. Hutan-hutan udah dipotong terus. Nah itulah yang kita lagi cari, gimana sih percepatan untuk balikin kita punya air untuk kita konsum, apalagi populasi kan naik terus. Jadi kalau airnya itu dipakai untuk cuman diserapkan, nah kalau kita buang gimana? Nah itulah yang saya kepikiran di 2012. Salah satu yang business plan-nya kita itu adalah gimana kita kembalikan lah yang bumi yang sudah kasih kita balikin lagi. Itulah alasannya harus beda dengan perusahaan lain yang sudah bilang bersama dengan yang wilayah yang sama. Ya kita bedain lah satu. Saya rasa juga perusahaan lain juga akan ikut. Cuman mungkin sebagai pertama yang lebih fokus, itulah untuk kita memulai lebih awal. Jadi itulah ya alasannya saya kenapa ke limbah gitu. Oke, jadi Aqualon ini unik ya Pak, karena dia berani banget ngambil hal yang jarang banget diambil sama perusahaan lain gitu. Oke, ngomong-ngomong Bapak juga ini, Aqualon sendiri ini juga berkolaborasi ya Pak dengan Sato. Nah, saya ini kan juga termasuk baru nih Pak di ISC. Bisa diceritain nggak sih Pak, kayak mana bentuk kolaborasinya gitu? Oke. Nah, balik lagi kayak tadi sebelumnya. Memakaikan air itu adalah sesuatu yang kita butuh. Semua kehidupan kita semua harus pakai air. Nah, jangan lupa kita harus hemat air juga. Bukan cuma pakai. Emang kita adalah negara archipelago ya, banyaknya pulau-pulau. Tapi tetap banyak tempat di Indonesia itu banyak sekali tidak ada air. Jadi gimana untuk kita bisa menghemat? Salah satu itu sistematiknya yang teknologi dari Sato. Jadi Sato itu menggunakan katup. Nah pas lagi kita survei dan juga kita lihat teknologinya, wow, ini salah satu untuk menghemat. Hematnya tuh biasa kita 4 gayung untuk kita bisa untuk menyiram. Sekarang kita cuma 1. Jadi kan kalau kita tiap orang 1 dengan berapa 4, berapa banyak kita bisa hemat airnya? Berapa yang bisa air itu memindahkan ke tempat lainnya? Ya itulah yang kita lihat, wah ini potensi untuk sesuatu yang mana COP28, yang mana saat waktu itu yang saya kepikir 2012, saat waktu kita harus terobosan dulu. Kita harus merubahkan mindsetnya, gimana untuk
menjadi partner yang mana bisa juga jangan pikirkan banyaknya air atau kita dikepungkan dengan air, tapi kan air asin, bukan air yang kita bisa minum. Nah, kita gimana untuk hematin di situ juga. Tapi dari sana kita juga pikirin gimana sih sanitasinya juga gitu. Jadi dengan konteksnya kayak di Afrika dan lainnya yang mana air itu susah, Indonesia itu akan susah juga. Kayak contoh di wilayah timur ya kita, Indonesia Timur. Saya rasa yang belum tahu punya timur itu tuh air tuh susah banget. Dan juga ada beberapa tempat, apalagi sekarang kita di Lampung ya, kalau pas lagi kemarau, saya rasa itu juga akan air kurang sekali. Tiap hari cuman gak nyala paling 6 jam, nggak semua full. Nah itu yang menjadi sesuatu yang kita harus pikirin. Sanitasi kan ya saat waktu kita harus nomor 2 ya, kita harus siap-siap juga begitu. Oke, selain tadi kan itu berarti keunggulan dari satu itu adalah hemat air ya Pak. Selain hemat air ada lagi nggak? Ada sih ya, kalau kita bikinnya kan sesuatu namanya yang hemat juga di material. Nah material itu sesuatu yang kita juga pikirin kalau misalnya kita membuatkan perpipaan dan juga untuk toiletnya sendiri. Jadi kita pakainya semennya lebih dikit, dia punya material yang untuk menjadikan toiletnya sendiri lebih dikit ya. Soalnya kenapa? Ya kalau misalnya pakainya semen lebih banyak, dia punya pasir lebih banyak, artinya kan kita harus prosesnya itu di pabrikannya harus lebih banyak, bakar apinya lebih banyak dan sekiannya. Ya artinya kita mengurangkan carbon footprintnya kita juga sebenarnya. Itulah salah satunya. Yang lain lagi kita juga memakaikan produk yang mana posisinya ada recycle di dalam kita punya sato. Tujuannya itu untuk mengurangkan yang limbah domestiknya kita yang di plastik yang kita bisa balikin. Nggak banyak, 20% aja sudah pengaruh banyak untuk satu kualitas sendiri. Gitu. One step at the time. Kita Oke Sobat Ngopi, jadi itu dia keunggulan dari toilet Sato. Nah, untuk Sobat Ngopi nih yang masih menggunakan toilet konvensional mungkin bisa beralih nih menggunakan produk Sato yang hemat air dan keunggulan-keunggulan lainnya yang luar biasa kan. Oke, kalau ngomongin saya toilet hemat air nih, Aqualon juga punya produk lain nih. Kalau yang saya tahu tuh ada namanya Golf Trap dan pipa perpipaan limbah rumah tangga. Itu produknya gimana tuh Pak? Oke, jadi satu-satu deh. Oke. Golf Trap itu singkatannya tuh adalah grease, oil, sama fat. Itu. Jadi atau disingkatin namanya golf ya, golf. Nah, trap itu kan kita artikan menghambat atau menghalang yang sesuatu yang belum sampai dicernakan ke luar. Nah, tujuannya itu melihatkan Indonesia itu banyak banget yang UMKM dan lainnya berusaha kan untuk masak ya untuk restoran atau rumah domestik belum bisa rapikan minyak. Jadi minyak itu langsung masuk ke got. Nah, gimana untuk kita proses? Nah, salah satu itu kebutuhan untuk di IMB atau PBG baru ya, artinya persetujuan untuk gedung sekarang harus ada yang mengolahan limbah yang urusan dengan minyak, lemak, ya itulah sesuatu namanya kita Golf Trap. Nah, Golf Trap itu harusnya sih untuk membantukan juga diproses di septic tanknya. Jadi untuk hindarkan yang mana yang bisa membekuan di got dan lainnya. Itu yang kenapa kita ke sana. Nah, selain itu yang urusan di pipa, kita kenapa ada pipa limbah? Kita mengetahui kan kalau yang di Indonesia itu banyak limbah itu harus dipisahkan. Kalau di perumahan kita kalau ada 2 pipa yang beda warna, jadi bisa tahu yang mana sih yang dari septic tank yang bisa langsung pakai di pipanya. Yang mana warna putihnya atau yang biasa atau warna abu-abu itu bisa untuk diproses ke grey water. Jadi ada black water sama grey waternya. Jadi posisinya itu dirancangkan formulasinya juga beda di posisinya untuk yang limbah. Tujuannya itu jadi dia bisa tahan dari yang korosifnya yang lebih kuat lagi dan lainnya. Itu tujuannya sih. Jadi untuk edukasian orang juga dan juga pas lagi tukang yang berpasang akan rapi gitu. Dari pemaparan Bapak tadi, ini masyarakat itu sudah tahu belum Pak dengan produk ini gitu? Sudah menjangkau luas atau belum gitu tentang produk ini? Luas sih oke. Kita juga edukasikan lewat media sosial dan lainnya ya. Jadi kita edukasinya itu adalah mulailah dari sendiri.
Itu yang kita bisa bilang infokan ke masing-masingnya, gimana nih untuk kita contribute untuk di dunianya ini. Nah, emang susah ya, Indonesia ini kan emang sesuatu baru ya, tapi di luar negeri ini sudah sesuatu yang sudah umum. Jadi ya mengharapkan ini emang membantu dari YC juga nih, rasanya sih tim yang bagus sekali ya. Dan saya rasa sih dengan kita ini bisa bareng lah untuk edukasi lebih banyak lagi. Dan saya mengharap dari ya pemerintah juga ya, dan juga kita masing-masing sadarkan diri lah, kita mulaikan atau enggak kita punya generasi lanjutnya tidak akan bisa dapat apa yang kita sekarang dapetin. Oke, Sobat Ngopi, jadi selain toilet hemat air tadi, ternyata Apollo ini punya produk-produk yang masih banyak lagi. Tadi yang udah dijelasin sama Pak Anton, yaitu ada curve trap dan perpipaan limbah rumah tangga gitu. Oke, kita move ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Untuk mengembangkan inovasi sanitasi itu butuh yang namanya edukasi pasar gitu. Nah, apa strategi Bapak membangun kepercayaan itu agar masyarakat dan pemerintah mau beralih ke solusi sanitasi yang aman gitu? Good question sih. Ini sesuatu yang balik lagi kita harus kolaps lah ya. Kita harus kolaborasikan banyak pihak ya. Jadi posisi dari pemerintah dan juga dari NGO dan juga dari asosiasi yang mana meng-care-kan di sana. Jadi kita kasih bisa bilang basic training atau kita mengasihkan sebagai kayak forum dan sekiannya Q&A dan lainnya. Itu salah satu adalah mengedukasikan ke pemerintah juga. Yang mana tuh adalah requirement untuk perumahan atau yang untuk tujuannya ke lingkungan hidup yang lebih sejahtera ke semuanya. Apalagi kan sekarang ini ada program tuh dari pemerintah yang urusannya dengan gizi. Nah, itu penting soalnya. Apalagi kalau airnya kita kotor, gizi itu kan masuk lagi menyerapkan ke pohon-pohon, ke tubuh-tubuhnya kita entar kalau kita udah konsum. Nah, itulah menjadi satu ekosistemnya yang kita harus subahin, yang kita mengkasihkan informasi yang lebih lanjutnya lebih besar untuk kita pastikan semua itu bisa dapat khasiatnya lah ya, hikmatnya, khasiatnya juga yang mana yang posisikan kita bisa dapatkan yang lebih bagus. Oke. Dari pemaparan Bapak ini kelihatan banget nih, Aqualor ini begitu semangat untuk terus berinovasi sekaligus peduli lingkungan ya Pak. Nah, nilai apa sih Pak yang Bapak pegang gitu untuk dalam memimpin, dan apa harapan Bapak untuk masa depan sanitasi di Indonesia? Wah, satu kata sih ya, tangguh ya. Kenapa sih tangguh ya? Soalnya saya lihatnya, saya dari muda, saya lihat banyak orang itu adalah ngeluh dulu tapi nggak cari solusinya atau tidak berani untuk terobosin solusinya. Dan saya bilang tangguh itu kan sesuatu nggak mau stop ya. Saya jadi tangguh, diem, dan posisinya gimana sih untuk terbentuk. Justru saya lihat YC juga sama nih, tangguhnya untuk sanitation, makanya kan youth sanitation concern. Wah, itu kata-katanya tuh makna banget ya. Jadi youth yang akan masuk yang baru itu mendukung banget, dan itulah yang kita bilang shape the future. Nah, kalau kita nggak begitu kan youth-nya kita. Saya masih senang sekali nih kalau bisa jadi youth lagi nih. Soalnya itu youth-nya sesuatu yang saya lihat emang adalah persiapan kita ya untuk menjadi dewasa juga. Tapi persiapan kita diri untuk gimana sih kita menjadi terobosan untuk ke lain juga gitu. Apalagi kan kalau kita mulai ada perumahan dan sekiannya itu mulainya dari youth ke dewasaan. Maunya kan rumahnya kan harus nyaman, aman. Nah, salah satu sanitasi, yang urusan dengan rumah yang bisa pulang tiap hari, itu yang kita mau cari kan. Nah, itulah yang saya bilang harus kekeh ya. Kita bilangnya kekeh ya. Kekehnya pastikan emang belum bisa diterima, tapi kita juga harus mulai. Kalau kita tidak mulai kan siapa lagi mau mulai? Gitu. Itulah kenapa saya harus bilang kepentingannya core value-nya ini. Oke Sobat Ngopi, jadi emang kita tuh harus punya pegangan atau nilai tadi ya, untuk biar kita ini semangat gitu untuk memulai sesuatu gitu. Oke Bapak, mungkin ini terakhir Bapak bisa kasih motivasi nih untuk masyarakat, khususnya juga generasi muda, terkait kenapa sih air limbah ini harus mendapat perhatian sama pentingnya kayak air bersih gitu. Satu motivasi enaknya sih, remember the next generation. Itu yang penting.
Soalnya kalau kita generasi lanjutnya, kita yang sudah merasain kekurangan di beberapa tempat yang kita pergi, kecintaannya alam, yang mana airnya itu membusuk malah bukan bau lagi. Apa bedanya dengan kita punya generasi lanjutnya yang akan merasa saya tidak mau pergi yang sesuatu bau. Kalau yang harum pasti mau didatengin, kalau yang bau pasti dijauhin. Nah itulah yang saya rasa yang kita harus pastikan generasi dengan generasi, bukannya kita kotorin, tapi kita justru lebih bikin lebih rapih lah, jadi bisa merasakan generasi lanjutnya gitu. Itu yang penting banget. Oke Sobat Ngopi, jadi itu dia obrolan hari ini sangat menarik dan memotivasi kita semua ya sebagai generasi muda. Oke, Pak Antas, mungkin aku di sini menggarisbawahi untuk obrolan kita hari ini bahwa sanitasi itu nggak hanya soal air bersih, tapi juga bagaimana kita mengelola air limbah, inovasi hemat air, sepi tank biofilter, Goof Trap, dan juga sistem perpipaan limbah untuk sanitasi di masa depan gitu. Mungkin Sobat Ngopi ini penasaran nih Pak, untuk biar lebih lengkapnya, biar Sobat Ngopi ini tahu nih untuk ngepoin produknya tuh di mana nih? Oh, kita keponya banyak. Oke. Kepo yang pertama, kita lihatnya di website. Nah, website kita tuh www.apollon.co.id. Nah, kita ada sosmed juga, jadi bisa tahu kita tuh gerakannya lagi kemana. Nah, kegiatannya kita, atau yang kita juga bisa ke distributor kita, ke agen kita, dan juga partner-partner kita online dengan offline. Nah, kayak contoh YC, wah partnernya di situ untuk informasi lainnya, boleh di situ. Jadi kalau mau lebih, kita sebenarnya ada Q&A juga untuk email. Jadi kalau ada mau tahu informasi, kita bisa kasih juga informasi itu. Tapi saya rasa di sosmed itu salah satu platform yang kita lihat di TikTok, Instagram, dan lainnya itu yang bisa mencarikan lah informasi lebihnya gitu. Oke, jadi itu dia Sobat Ngopi. Nah, kalau misalnya Sobat Ngopi masih penasaran nih, yuk buruin kepoin pokoknya tadi yang udah disebut sama Pak Anton gitu. Oke, Sobat Ngopi, jadi obrolan kita hari ini nggak kerasa ya, udah berakhir. Aku mau ucapin terima kasih untuk Sato Biolixil Jepang karena sudah memfasilitasi podcast kita pada siang hari ini. Nah, jangan lupa untuk terus nonton podcast-podcast menarik di YouTube YSC, dan jangan lupa untuk terus follow Instagram YSC. Bye-bye!